saya coba mulai dengan satu proses dari sebelum The Rise of Gamora. Jadi dia bilang begitu. Satu-satunya hal ini aku terjemahin aja. Satu-satunya hal yang tepat dalam pikiran manusia adalah inkonstansi. Jadi satu-satunya hal yang tetap dalam pikiran kita adalah tidak tetap. Dan ini adalah sebuah masalah yang ya sedang menyelimuti banyak pemikiran dari zaman antiquity sampai sekarang. Dan mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa solusinya adalah bagaimana kalau kita menetapkan pikiran kita didasarkan pada satu prinsip, entah itu hukum, entah itu ideologi, entah itu pola berpikir seperti suatu. Dan ya aku sendiri belakangan ini ya belakangan ini mungkin sekitar belakangan mencoba untuk menjangkarkan pada sekumpulan ideologi yang berhubungan dengan kita. Tapi sekali lagi aku menyadari bahwa bukan cuma pikiran kita yang rapuh dan berubah, tapi pada akhirnya ideologi itu sendiri sudah hancur. Dan ya ini gak cuma masalah mungkin kalau orang-orang kita ceritakan soal seperti ini mungkin kamu namanya soal ideologinya dan berbeda. Tapi kemudian ada juga kasus kayak si Ludwig Wittgenstein itu filsuf analitik Jerman yang dia bilang filsuf Jerman paling penting abad 20, dan dia pada buku pertamanya Traktatus dia menyatakan bahwa dia sudah menyelesaikan semua permasalahan filsafat. Tapi pada buku berikutnya Philosophical Investigation dia bilang bahwa aku buat kesalahan besar. Jadi prinsip pun bisa hancur. Itu juga ada kasus kayak katakanlah di novel Stormlight Archive ada karakter namanya Saletela Elif. Untuk gambarnya aku sebut Tan aja, Oke, si Tan ini dia adalah seorang herald. Herald itu adalah semacam manusia yang diberikan kekuatan oleh Dewa untuk kepentingan tertentu, dan dia hidup selama 10.000 tahun. Selama 10.000 tahun itu tugasnya adalah melindungi manusia karena sebenarnya invader ke sebuah kayak planet yang diduduki oleh sekumpulan captive people, dan captive people ini berusaha untuk mengusir manusia jahat itu. Dan kalau ini ditugaskan untuk melindungi manusia. Akan tapi pada hidupnya dia terus-menerus dikhianati oleh manusia yang dia lindungi, oleh Tuhan yang memberikan dia tugas, dan juga oleh sesama herald. Jadi karena selalu dikhianati akhirnya ya dia menggantungkan diri pada prinsip. Oke, jadi masalah prinsip ini, masalah prinsip ini cukup unik ya, karena ada yang berpendapat bahwa prinsip itu suatu yang abadi, suatu yang tidak bisa ditanyakan. Ini ada juga yang menemukan bahwa prinsip itu bisa saja ternyata mudah dipatahkan. Dan dalam kasus ini sendiri aku juga melihat hal yang serupa dalam pengalaman punya relasi dengan beberapa mantan ya. Dan ya, jadi ada satu momen di mana aku memutuskan untuk dalam relasi aku harus menjangkarkan diri pada sekumpulan prinsip. Pertama, itu sekitar beberapa tahun lalu aku waktu itu baca buku Dialog Erasmus yang salah satunya adalah Simposium. Jadi di situ ada pembicaraan antara karakter bernama Diotima dan Socrates. Dan pembicaraan mereka itu mengenai cinta. Jadi selama ini orang-orang kalau mendengar mengenai platonic love itu artinya adalah soal cinta tanpa seks. Tapi sebenarnya platonic love itu jauh lebih kompleks daripada itu. Jadi yang intinya adalah bagaimana sepasang kekasih itu sama-sama mencapai tingkat jiwa tertentu. Jadi kayak semacam virtue itu mengenai jiwa yang harus dicapai secara bersamaan. Nah, berhubung aku sendiri nggak percaya soal jiwa, jadi mungkin aku melihatnya ya bagaimana kalau soal pencapaian. Jadi aku waktu itu dating seorang yang sangat cerdas, jauh lebih cerdas daripada aku, dan dia adalah seorang math whiz. Jadi dia sangat pintar matematikanya, dan ya awalnya semuanya berjalan dengan lancar. Aku punya rekam sama dia, tapi perlahan-lahan lama-kelamaan dia mulai tidak bisa menerima fakta bahwa pacarnya nggak sebentar dia. Ya, itu hal yang cukup sulit. Dia membicarakan hal yang sangat kompleks seperti fisika dan matematika dan lain, itu seringkali nggak dapat. Jadi
sembarangan aku tinggalkan. Ya, jadi emang susah punya satu hal yang setara soal hal seperti ini, karena sebenarnya manusia itu kompleks ya. Soal kecerdasan pun kita nggak bisa bilang bahwa ada satu jenis kecerdasan yang superior dari semuanya, karena ya masing-masing orang punya kecerdasan yang berbeda-beda. Dan ada, ini juga masalahnya, klasifikasi kecerdasan itu seringkali cuma dijabarkan pada satu tipe, ada sebenarnya kompleks banget kan ya. Oke, ya aku mulai menanggalkan yang konsep itu, terus aku belajar buku di Tuhan. Tadi aku bilang itu bahwa oh ya, kita harus menerima manusia dengan segala plus-minusnya, dengan jenisnya, dan kita harusnya nggak menjadikan pemahaman kita mengenai cinta itu pada yang tadi diangkat itu soal kumpulan idealisme sosial media, kamu belum dicinta juga belum ini bla. Ya, itu semua juga akhirnya berdampak pada hubungan berantakan juga dengan seseorang. Ya, karena pada akhirnya banyak banget represi diri karena merasa bahwa harusnya aku menerima hal seperti ini dari pasangan, tapi sebenarnya nggak bisa juga. Akhirnya tidak lagi. Terus yang ketiga, ya ini mungkin pandangan mengenai cinta yang sebenarnya dasarnya dari fenomenologinya ya beberapa pikir dulu ya. Salah satunya adalah mengenai yang liar. Jadi yang liar itu adalah maksud mengenai bahwa manusia yang lain itu bukan sesuatu yang kita proyeksikan dari diri kita, mengenai anggapan kita mengenai mereka itu seperti apa. Jadi pada akhirnya mereka itu adalah sesuatu individu yang utuh yang mendefinisikan dirinya sendiri, bukan sesuatu yang didefinisikan oleh pasangannya. Oke, jadi aku menjalani suatu hubungan seperti ini. Terus di awal aku menyatakan seperti ini. Ini juga aku dari satu novel, I love you not because but despite. I love you despite not because. Jadi konsep yang diangkat Patrick Roberts menulis ini adalah bahwa seseorang itu harus mencintai seorang lain terlepas dari karena sebulan kerja. Ini juga pada akhirnya memunculkan masalah sendiri, karena dengan ini kan memunculkan satu jenis unconditional love kan? Dan unconditional love itu nggak selamanya sesuatu yang wah, sesuatu yang ideal, enggak. Bagaimana kalau ada satu titik di mana pasanganmu take you for granted, jadi kamu malah diperlakukan seperti tidak cinta, dalam artian tidak cinta bucin yang menunjukkan cinta secara publik, tapi dalam artian kayak kamu diwajibkan untuk menunjukkan cinta non-stop seperti labor yang dibayar. Maksudnya ya kayak dipaksa harus seperti ini, harus terus kita, dan itu akhirnya besok jadi sesuatu yang melapeh. Jadi pesanku seperti ini sih, ya pada akhirnya kumpulan ideologi, kumpulan prinsip itu sebenarnya cuma sekumpulan simbol atau gambaran mengenai pola kehidupan manusia yang sebenarnya terbatas banget, nggak akan bisa sepenuhnya mewakili kesempatan hubungan manusia yang kita bisa capai ketika kita nggak dikekang oleh hal seperti ini. Jadi mencintailah dengan bebas.